Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arhanta Mauludin dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah kelompok 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum materi dari PBAK hari pertama. Yang pertama yaitu tentang fakultas-fakultas dan kegiatan-kegiatan yang ada di UIN Malang. Kita telah terpilih ada 3.751 mahasiswa baru dari peminat masuk UIN Malang sejumlah 78.430. Dan kita telah menyisihkan 1 dari 21 orang. UIN Malang terdiri dari 7 fakultas. Yang pertama yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan yang kedua yaitu Fakultas Syariah. Dan yang ketiga yaitu Fakultas Ekonomi. Dan yang keempat yaitu Fakultas Psikologi. Dan yang kelima Fakultas Sains dan Teknologi. Yang keenam Fakultas Humaniora. Dan yang ketujuh Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Serta ada pasca sarjana dengan 15 program studi berdasarkan pengembangan atau rencana strategis kampus UIN Malang berada pada international recognition dan international deputation dan pengakuan reputasi internasional. Oleh karena itu, program yang selalu mendukung internasional yaitu event-event akademik internasional. Kita juga mempunyai hampir 500 mahasiswa dari 34 negara. UIN Malang juga mendesain kurikulum internasional. UIN Malang juga menyelenggarakan integrasi pendidikan yang tinggi di dalam memadukan sains dan Islam. Jadi ada integrasi keilmuan dan integrasi kelembagaan. Di kampus Universitas Islam Negeri Malang juga ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter yang ulul albab. Khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab. Yang pertama yaitu kedalaman spiritual dan keagungan akhlak. Selain itu, Ma'had juga mempunyai pusat pengembangan bahasa asing, yaitu bahasa Arab, Inggris, dan Mandarin. Selain itu juga ada rumah tahfidz Al-Quran atau RTQ dan HTQ, yaitu Haitut Tahfidz Quran. Selanjutnya, Ma'had Al-Jami'ah juga mempunyai rumah beragama yang akan dididik menjadi generasi yang unggul, moderat, toleran, dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keragaman. Memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh. Selanjutnya yaitu materi kedua yaitu tentang di bidang kemahasiswaan. Mahasiswa itu harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus Universitas Islam Negeri Malang. Di kampus Universitas Islam Negeri Malang juga akan menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan. Orang yang memiliki mental spiritual itu indikatornya ada 3, yaitu yang pertama yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa harus mentransformasikan gaya pembelajarannya, yaitu mentransformasikan bahwa setiap pemikirannya yaitu didasarkan dengan ilmu pengetahuan, didasarkan dengan berpikir yang ilmiah, yaitu berpikir dengan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua yaitu berpikir positif. Mahasiswa harus selalu berperilaku yang positif. Selain berpikir positif, mahasiswa di Universitas Negeri Islam Malang juga harus selalu berperilaku positif, baik dalam hal kegiatan sehari-hari maupun kegiatan yang ada di Ma'had maupun kegiatan yang ada di kampus.
Yang ketiga yaitu berpikir kreatif. Selalu tampil dalam memerankan diri di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kemampuannya, yaitu selalu tampil dalam kegiatan dengan kreativitas pemikirannya dan dapat memadukan masyarakat dengan kreativitas yang ada dan yang ada di dalam kemahasiswaan dan bakat-bakat yang terus ditingkatkan di dalam Universitas Negeri Islam Malang. Di UINMA juga akan memfasilitasi bakat dan minat dari mahasiswa melalui unit-unit kegiatan atau UKM yang ada di Universitas Islam Negeri Malang. Berstatus sebagai mahasiswa yang aktif, kuliah di samping itu juga harus berinovasi untuk meningkatkan bakat ilmiahnya. Universitas Islam Negeri Malang juga mengajak mahasiswanya untuk aktif dalam kegiatan intrakampus maupun intrakurikuler. Selanjutnya yaitu materi tentang DEMA UIN Maliki atau Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Maliki. DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. Turunannya kelembagaan eksekutif yaitu ada HMJ atau HMPS, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Himpunan Mahasiswa Program Studi. Fungsi Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Tugas dari Dewan Eksekutif Universitas ini adalah nomor 1, yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat atau SEMA. Yang kedua yaitu mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan. Yang nomor 3 yaitu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Selanjutnya yaitu ke materi selanjutnya yaitu tentang Senat Mahasiswa Universitas atau SEMA Universitas. SEMA merupakan lembaga legislatif yang ada di tataran Universitas Islam Negeri Malang yang berperan sebagai lembaga yang mengkoordinasi DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa, UKM, dan HMJ. Di awal kepengurusan, SEMA merumuskan terkait perundang-undangan, peraturan-peraturan organisasi yang ada di Universitas Islam Negeri Malang. Fungsi dari SEMA terkait dengan advokasi. SEMA inilah yang nanti akan menjembatani atau membantu teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan ke pihak-pihak terkait, yaitu tentang kendala-kendala atau masalah-masalah kemahasiswaan. Ketika mahasiswa itu mempunyai masalah atau mempunyai inspirasi atau mempunyai aspirasi, itu bisa kita sampaikan ke lembaga Senat Mahasiswa ini. Nanti SEMA ini akan membantu atau menjembatani kawan-kawan mahasiswa sekalian ke pihak-pihak yang terkait. Tugas dari SEMA antara lain adalah nomor 1, yaitu mengatasi dan mengontrol Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Dan yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Dan yang terakhir yaitu
memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Itulah tugas-tugas dari Senat Mahasiswa Universitas yang akan membantu kendala-kendala atau masalah-masalah kemahasiswaan. Selanjutnya yaitu materi tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Kunci untuk mengendalikan pandemi ini, sebelum itu bangsa Indonesia ini dilanda dengan pandemi yang sudah dari 2 tahun yang lalu, yaitu dari akhir tahun 2019, yaitu pandemi COVID-19 ini. Masih sekarang ini masih angka-angka positif masih terus menambah dan mungkin juga akan terus mengurang. Kunci untuk mengendalikan pandemi ini ada 2, yaitu nomor 1 adalah vaksinasi dipercepat sehingga terjadi herd immunity, yaitu masyarakat sekitar akan dipercepat vaksinasi agar PPKM ataupun OGT itu bisa diselesaikan atau bisa dicairkan. Jadi kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar rumah sebagaimana mestinya seperti sebelum ada COVID-19 ini. Yang kedua yaitu disiplin berprogres atau disiplin berprotokol kesehatan. Rata-rata kesadaran masyarakat di desa itu tentang COVID rendah, yang diakibatkan karena sudah tidak ada KKM atau kuliah kerja nyata, atau mungkin yang sekarang ini disebut dengan kuliah kerja mahasiswa. Sehingga masyarakat di pedesaan itu tidak mengerti apa arti PCR, isoman, swab, dan lain-lain sebagainya. Karena tidak ada mahasiswa di sana yang biasanya melakukan tugas akhir yaitu KKM yang membantu masyarakat di pedesaan. Karena itu tingkat pemahaman COVID rendah, bermasker juga rendah, padahal itu adalah kunci untuk mengendalikan pandemik atau wabah. Efek dari pandemik bukanlah hanyalah kesehatan masyarakat dan kesehatan bangsa, tetapi adalah turunnya pertumbuhan ekonomi, ancaman resesi ekonomi. Pada akhir Juli, pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin memulih. Jika COVID-19 itu naik, angka positifnya itu naik. Maka perekonomian akan turun. Jika perekonomian naik, maka COVID-nya juga akan turun. Banyak orang menjadi stres. Bukan hanya orang tua, mahasiswa, pelajar, semuanya menjadi stres karena pandemi COVID-19 ini, yaitu mengurangi lingkup gerak mereka di luar rumah. Sudah banyak orang tua yang mengeluh karena bukan hanya karena pekerjaan, tetapi juga karena tugas-tugas anak-anaknya yang di rumah. Karena kebanyakan dari anak-anaknya juga melaksanakan tugas daring dari sekolah, yaitu meminta bantuan ke siapa lagi jika bukan ke orang tua. Yang sudah dilakukan oleh Kemendikbud adalah nomor 1, yaitu memastikan beasiswa tetap ada. Kemendikbud selain itu juga akan membantu seluruh pelajar-pelajar atau mahasiswa dengan beasiswa yang membantu mereka untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi dan membantu mereka agar mereka lebih mudah berpendidikan agar menjadi lebih lancar lagi. Aktivis UIN Malang atau Universitas Islam Negeri Malang untuk menggelorakan kolaborasi
atau aktivitas UINMA untuk menggelorakan kolaborasi, karena tanpa kolaborasi kita tidak bisa menghadapi pandemik sendirian. Kita tidak bisa memajukan Indonesia sendirian. Mengadakan kolaborasi dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Model kolaborasi ini tidak hanya model di masa pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya di Indonesia. Ada 3 fenomena yang sedang menguat pada masa ini. Yang pertama, yaitu kemajuan teknologi dan IT. Dan yang kedua, kemajuan tentang giroh beragama, yaitu tanpa giroh beragama, pasti mereka yang memiliki masalah kehidupan, pasti mereka akan meminta bantuan kepada Yang Maha Kuasa. Yaitu itulah giroh beragama. Yang ketiga yaitu kemajuan pasar. Siapa yang mau menguasai dunia, dia harus menguasai ilmu teknologi. Jika dia tidak menguasai teknologi, maka akan menjadi budak dari teknologi. Itulah kata-kata dari filsuf asal Prancis, yaitu Jacques Attali. Selanjutnya yaitu materi tentang moderasi beragama. Orang sering menilai seseorang soleh itu dinilai dari aksesorisnya. Label sosial, Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionis, fundamentalis, ekstremis, dan teroris. Label kontemporer yang viral, moderat Islam dan Islam Nusantara. Kita jangan kalah oleh orang Arab, pakailah aksesorisnya biar tampak dan tidak kalah oleh orang Arab yang mungkin ilmunya kurang seperti ceramah dakwah memimpin organisasi. Memang gak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain-lain. Yang ada hanya Islam. Tidak ada Islam yang lain, hanya Islam. Islam itu saudara, kita itu persatu. Kita itu adalah kesatuan, yaitu agama Islam. Kita itu sebagai Muslim tidak membedakan satu sama yang lain. Tapi menurut sosiologis ada perbedaan karena beda pemahaman, ada yang radikal, ada yang ekstrim, dan lain-lain sebagainya. Definisi moderasi menurut etimologis berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, dan lain-lain sebagainya. Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historisitas Islam di Indonesia atau masuknya Islam di Indo melalui dakwah bukan ancaman atau perang. Karakter Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni atau akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. Itu kita tetap bangsa Indonesia, maupun seperti itu we are not the Middle Eastern Arab. Ideologi bangsa Indonesia atau Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Jadi oleh karena itu semua, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change, yaitu agen perubahan dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang juga harus cerdas, akademik, religius, dan berbineka tunggal ika.